namanya di seluruh negeri. Umrah Mekah berdiri di sana. Tridharma panduan kita, tulus dan ikhlas mengabdi, pantang menyerah dan putus asa, berkhidmat dan mengabdi demi negeri, berbakti untuk bangsa tercinta, tulus ikhlas jujur dan setia, raih hari depan penuh harapan untuk hidup di masa depan. Dengan semangat yang menggelora, bertekad untuk membangun bangsa, selama hayat dikandung badan, menuntut ilmu tiada henti. Kepulauan Riau yang tercinta, kebanggaan kita semuanya, masyhur namanya di seluruh negeri. Umrah Mekah berdiri di sana. Tridharma panduan kita, tulus dan ikhlas mengabdi, pantang menyerah dan putus asa, berkhidmat dan mengabdi demi negeri, berbakti untuk bangsa tercinta, tulus ikhlas jujur dan setia. Nama saya Asti Rohana Siahaan. Saya mengajar di SMA Negeri 27 Batam. Pengalaman adalah salah satu guru terbaik. Maka, menjadi seorang guru adalah salah satu pengalaman terbaik. Bagi saya, menjadi seorang guru sejati adalah profesi yang sangat membanggakan. Selain untuk menuntut diri, untuk terus belajar, saya memiliki kepuasan tersendiri apabila melihat anak-anak didik saya berhasil mencapai cita-citanya sesuai keinginan mereka. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi ibu. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Siap belajar hari ini? Pagi ini? Siap. Siap. Semangat ya. Oke, biar kita semangat, ya kita gerakkan dulu otot-otot kita, ya biar tidak ada yang loyo, tidak ada yang mengantuk, tidak ada yang lemas. Ya, boleh anak-anak ibu berdiri semuanya.
penerapan profil pelajar Pancasila pada bagian berangkat kuliah, yang dimana kita harus selalu ingat pada kita Nama Esa. Baik teman-teman, yuk cek, tapi sebelum kita makan, kita coba dulu teman-teman apa ya? Dapat dijelaskan bahwa hal itu termasuk ke dalam penerapan profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global, di mana walaupun mereka memiliki perbedaan dalam keyakinan, mereka tetap orang baik dan berpikir jadi satu. Oh iya, Bu Asi kan ada ngasih PR. Aku harus ngerjain PR sekarang. Nah ini dia PR-nya. Aduh, susah kali sih soalnya. Gimana ya cara ngerjainnya? Oh iya, Bu Asi kan udah jelasin kemarin. Nah ini dia, tentang inverse matrix. Aku coba-coba kerjain aja deh. Nah, akhirnya aku paham satu soal. Kalau kayak gini, semua soal pasti bisa. Ternyata mengerjakan PR sendiri itu termasuk salah satu penerapan sikap mandiri pada profil pelajar Pancasila loh. Kayaknya ada di bantuan tuh. Jadi kita bantu mandiri ya. Kira-kira mau kami bantuin nggak? Ayo, makasih banyak ya. Iya. Nah, Nah, teman-teman semua, berdasarkan video tersebut termasuk dalam penerapan profil pelajar Pancasila pada peristiwa gotong royong, yang dimana dalam video tersebut telah dijelaskan ada sekelompok orang yang bekerja sama untuk membantu seseorang yang sedang kesulitan saat motornya sedang rusak. Oleh sebab itu hal tersebut digolongkan dalam bagian gotong royong. Melin, kamu bosan nih. Ini Cici, kamu nih Cici dulu ya. Cici, ya. Loh, Cece, cantik banget. Cantik banget loh, Cek. Lu udah tahu sendiri? Iya, kebetulan aku buat sendiri nih. Tapi prosesnya begitu panjang loh. Bagus banget loh, kamu ajarin aku dong cara buatnya. Kamu mau tahu cara buatnya? Mau dong. Nah, jadi sebelum kita mewarnainya, tentunya kita harus membuat dulu media seni rupanya. Dan media dari seni rupa ini berupa tanah liat. Jadi tanah liat yang kita buat ini bebas nih bentuknya sesuai kreasi kalian. Lalu tanah liat yang sudah kita bentuk, kita keringkan terlebih dahulu. Setelah kering, baru deh kita cat. Oh gitu. Dan kalian ajarin aku ya Cek buat kayak gini. Oke deh, Mercy ya. Jadi ini merupakan salah satu contoh penerapan profil pelajar Pancasila pada bidang kreatif, di mana kita dapat mengembangkan suatu bakat kita menjadi suatu karya yang dapat kita perjualbelikan, dan itu dapat bermanfaat untuk sekitar kita. Wih,
Wih, kamu dapat nilai 100 nih Mel. Kamu pintar banget ya. Tuh lihat ya, kamu juga banyak banget tahu. Duh, kamu bisa aja, Cik. Kamu juga pintar banget tahu. Aku kurang paham sih Mel soal sejarah. Kamu mau nggak jelasin salah satu perang yang ada di Indonesia? Aku jelasin sama kamu tentang perang Diponegoro aja ya. Wih, boleh tuh. Aku juga masih belum paham soal itu. Nah, jadi ada sejarah mengenai perang Diponegoro. Perang Diponegoro ini biasa disebut dengan perang Jawa, Cek. Dan perang tersebut berlangsung selama 5 tahun lamanya. Dan tahun 1825 hingga tahun 1830. Dan perang ini menewaskan ratusan ribu masyarakat Jawa. Dan perang ini juga termasuk salah satu perang terbesar yang pernah terjadi di Indonesia, Cek. Oh, seperti itu. Penjelasan kamu udah dipahami banget ya Mel. Terima kasih. Dan kali kalau kamu butuh lagi, tanya aku aja. Oke Mel, siap. Oke. Nah, ketika kita berani bertanya untuk hal-hal yang tidak kita ketahui, itu termasuk ke dalam salah satu penerapan penerapan kritis loh, di mana penerapan kritis ini merupakan salah satu contoh penerapan dalam profil belajar Pancasila. Siapkan kelasnya biar kita mulai kegiatan kita. Bersiap. Sebelum belajar, mari kita berdoa, minta doa dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri hormat. Selamat pagi. Nah, hari ini Ibu absen dulu ya. Oke, Bu. Siapa yang kita dengar? Panas dengan baik. Nama cepat. Ini paling kamu isi. 2 orang aja ya nak. Oke. Tadi kita sudah senam ya. Berarti sudah siap menerima pembelajaran hari ini. Siap, dong. Siap ya nak? Siap. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu mau menampilkan nih gambar di depan ya. Oke, ini ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Ini suasana hati anak-anak ya, suasana hati ibu juga. Kalau suasana hati ibu sekarang di sini nih, senang loh ibu masuk kelas kalian ya. Kenapa? Karena ibu rapi semua. Oke, tapi sebelum kita memilih ini ya suasana hati kita, coba dilihat dulu lingkungan sekitarnya. Ada sampah. Ada sih. Oke, yang ada sampahnya silakan dibuang dulu ke tempat sampah. Silakan dibuang ke tempat sampah. Kita harus jaga kebersihan juga ya. Kalau sentuh tangan, sampah ini biar terhindar dari virus. Oke, sekarang kita kembali ke slide yang di depan. Sekarang ibu tanya, gambar 1 teman ibu siapa? Semua teman ya kayak gitu ya. Berarti ketapaknya lebar dong ya. Oke, turun tangan. Oke, Deko, kenapa kamu senang hari ini? Kenapa senang hari ini? Ya senang aja, Bu. Pengen kan aku belajar di sini. Oh, pengen belajar sama ibu. Iya. Kenapa sih pengen belajar sama ibu?
Gampang aja ngerti ya Bu. Oke, berarti suka ya. Suka. Cinta. Suka sama pembelajarannya ya. Cinta Bu. Coba kita, kenapa sih senang hari ini nak? Kenapa? Karena belajar Indonesia itu, jadi saya senang. Oh, berarti kalian senang dengan itu. Iya. Ya Bu. Oke. Coba Nelly, kenapa senang hari ini? Sama. Oh, marah. Lagi marah, bukan senang ya. Berarti bukan salah deh. Oke. Misal tadi senang atau marah sih? Kenapa senang nak? Senang aja karena bisa berkumpul bersama ibu dan juga teman-teman belajar bersama. Oke, aku senang dulu sama ibu. Senang sama ibu ya. Oke, terima kasih ya. Oke, sekarang siapa yang ini nomor 2-nya ada nggak ya anak ibu Males. yang lagi kesel? Ngambek. Ada anak ibu yang lagi kesel. Kenapa kesel hari ini? Lapor dulu, jadi kesel. Oh, lapar banget. Tadi udah sarapan ya. Iya Bu. Oke. Nanti ya kita kasih solusinya ya. Nah, oke. Yang marah siapa ya anak ibu ya? Oh, Nelly. Kenapa marah? Habis saya lagi marah Bu, karena sebelum berangkat sekolah saya kena marah sama teman saya yang telat banget Bu. Memang itu sudah tadi. Saya juga agak kuat sebenarnya. Besok jangan lambat bangun lagi ya. Dan jangan marah sama orang. Oke. Bagaimanapun keadaan hati kita saat ini, ada yang senang, ada yang kesal, ada yang marah. Kita lepaskan semuanya ya. Yang marah lupakan marahnya, yang kesal lupakan kesalnya ya nak ya. Kalau bisa semuanya hari ini di sini ya, ketika kita mau belajar sama ibu ya, belajar kita hari ini. Sekarang kita lanjut ya. Oke. Sekarang kita pembelajaran kita itu lanjut di bentuk akar. Kalau kemarin kita belajar tentang bilangan berpangkat, ya nak? Bilangan berpangkat itu kemarin kita sudah lakukan ya pembelajaran kita, dan ibu lihat semua anak ibu sudah paham tentang bilangan berpangkat itu ya. Kalau kemarin kita perhatikan untuk masalah bilangan berpangkat itu aplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah mengenai masalah virus kan. Seperti matematika sekolah itu juga kita alami juga loh di dalam kehidupan kita, seperti corona kemarin ya, penularan setiap fase ya, itu eksponennya. Tapi dengan matematikanya sekarang kita lanjut lagi materinya ke bentuk akar. Bentuk akar apa sih tujuannya, kenapa kita mempelajari bentuk akar ini ya Bu ya? Tujuannya supaya anak-anak ibu bisa menganalisis, dapat menerapkan konsep akar di dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Nanti kita bisa lihat di sini apa sih kegunaan bentuk akar itu, kenapa harus belajar bentuk akar Bu? Apa gunanya di dalam kehidupan kami, kan? Oke, sekarang kita perhatikan slide selanjutnya. Oke, perhatikan ini ada suatu permasalahan. Oke, Beko bisa dibaca kuat nak, apa masalahnya? Bisa. Tolong dibacakan kuat nak. Dari awal. Ya, dari sekolah. Ini aja. Oke.
Ibu Asti memiliki lahan dengan luas 25 meter. Ibu Asti ingin membuat kandang kamar yang terbuat dari kayu yang memakai sekolah. Berapa panjang kayu minimal yang dibutuhkan Asti untuk membuat kandang ternak tersebut? Iya. Masalahnya nih dikasih ada di sini sebenarnya. Ya, dengan luasnya 25. Oh ini meter ya, 25 meter. Berapa? Coba ibu kasih dulu sama kalian, coba amati dulu di gambar ini. Nah, kira-kira gambar ini gambar apa kak? Persegi. Di sana gambar apa nak? Di situ yang di tengah ini gambar apa ini anak? Persegi anak. Di sini persegi. Bangun apa ya? Persegi itu bangun apa sih? Kemarin kita belajar waktu SMP. Kemarin SMP kan? Iya. Ini termasuk bangun apa ya? Bangun dua. Bangun dua. Itu bangun dua. Bangun. Ya, hebatnya ya. Ini adalah bangun datar. Apa? Bukan itu biasa. Tapi mulai hari ini diingat ya nak, kalau bentuknya seperti ini karena kalau bangun itu yang ada di sisinya. Kira-kira ada yang tahu nggak ya cari luas persegi ini? Panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Ada lagi? Nah, kalau mencari luas, jadi sama dengan sisi kali sisi. Oh, sisi kali sisi. Kenapa ya ini? Tadi panjang kali lebar karena ingat kita. Bu, tadi saya kira itu persegi panjang. Oh iya, ini bukan persegi panjang ya. Persegi ya, karena ini sama. Kalau sama sisinya berarti persegi atau kotak boleh juga. Tapi kalau udah kotak itu sudah termasuk bangun dua. Namanya kotak itu berarti ada isinya kan? Oke, paham? Oke, tadi kata si Dela teman kita ini adalah persegi, benar. Tadi kata si Dela mencari luas persegi itu sisi kali sisi, betul. Kasih aku dulu. Sekarang kira-kira katanya di sini di cerita ini ibu Asti memiliki lahan 25 meter kuadrat. Kemudian ibu ingin membuat kandang ternak yang terbuat dari kayu. Yang ditanya, berapakah panjang kayu yang ibu butuhkan untuk membuat kandang ternak ini? Ya, oke. Kira-kira tadi kata si Dela luasnya sisi kali sisi. Berarti luasnya di sini sudah diketahui ya nak. 25 meter. Ini meter ya nak ya. Terus satu lagi meter kuadrat. Oke. Sekarang siapa ya kira-kira yang bisa mencari kelilingnya? Oke, silakan Stella. Karena mencari keliling dulu, kita cari luasnya. Luas terlebih dahulu. Nah, itu kalau kita di sebelahnya, ada namanya. Iya, terus.
Dengan apa? Kawannya. Karena sudah diketahui luasnya, lanjut mencari ini dengan rumus 4 dikali X. Ini sama dengan sisi kali sisi kali sisi kali sisi. Jadi 4 diketahui hasil dari luasnya dari 5, 4 dikali 5, jadi hasilnya 20 meter. Oke, silakan. Kasih aku silakan. Iya, betul, benar ya pekerjaan teman kita adalah tadi katanya luasnya S kali X. Sudah diketahui luasnya nak? 25 S kuadrat. Berarti sisinya berapa? 5. Inilah hubungan antara bentuk akar ini dengan kami kan belajar akar. Apa ya hubungannya segitiga dengan akar? Ya kan? Itu masih pertanyaannya? Iya. Ini segitiga. Kira-kira ada nggak di antara ibu yang bisa memberikan konsep segitiga itu hubungannya dengan akar? Ada nggak ya? Satu. Oke, ini Nah, jadi teman-teman semua, kenapa segitiga termasuk dalam bentuk akar? Karena dalam segitiga ini terdapat rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras itu diterapkan saat kita ingin mencari sisi dari segitiga tersebut. Nah, jadi saya jelasin ya. Ini namanya adalah sisi datar. Sisi datar itu kita terapkan sebagai aja ya. Lalu ini sisi tegak. Sisi tegak kita contohkan sebagai B. Lalu ada sisi miring. Sisi miring kita contohkan sebagai C. Nah, cara mencari rumus Pitagoras adalah misalnya pertama kita mau cari sisi miringnya. Cara mencari sisi miring adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, namun modal Pitagoras itu harus ada bentuk akar. Nah, maka pangkat ini kita jadikan akar. Jadi C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, jadi seperti itulah cara mencari sisi miring. Lalu selanjutnya jika kita ingin mencari sisi datarnya nih, cara gimana? Jadi A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Kita jadikan juga di bentuk akar. Jadinya sama dengan A sama dengan akar C kuadrat dikurang B kuadrat. Begitu juga jika kita ingin mencari sisi tegaknya. Cara mencari sisi tegak adalah B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Lalu B kuadrat sama dengan kita jadikan lagi bentuk akar nih. Jadinya kuadratnya hilang kan? Jadinya akar C kuadrat dikurang A kuadrat. Itulah mengapa segitiga ini memiliki hubungan dengan bentuk akar. Karena dalam rumus Pitagoras harus menggunakan bentuk akar, teman-teman. Oke. Berarti ini Pitagoras ya nak? Untuk segitiga ya? Iya, karena ini ada bentuk akar kan nak? Iya, ini akar. Ini akar. Ya, paham? Oke. Nah, sekarang ada ini bentuk segitiga ini. Kalau bentuk seperti ini dipakai untuk membangun jembatan, membangun rumah, jangan nak. Perlarian nggak jembatan. Ya, banyak nggak nampak di situ bentuk segitiga? Banyak. Siapa yang tidak pernah dengar ya? Semua pernah ya? Semua pernah lihat jembatan Barelang Pulau Batam?
kelas 11 itu membuat miniatur jembatan Barel. Cuman lupa itu. Oke, sekarang itu ada di jembatan, ada di rumah. Kira-kira anak ibu ada nggak yang bisa menjelaskan, memperlihatkan kepada kita di sini bentuk segitiga itu dipakai untuk apa sih? Ya Bu, nah kebetulan kemarin kami ada proyek membuat miniatur. Nah teman-teman bisa lihat semuanya, ini merupakan hasil kerja kelompok kami, di mana kami membuat suatu miniatur dari rumah adat seperti itu. Nah kita bisa lihat nih contoh penerapan bentuk segitiganya. Kalian bisa lihat nggak sih di luar ini itu udah terdapat bentuk segitiganya. Coba kalian lihat lagi, kira-kira bentuk segitiganya di mana aja sih? Di mana lagi? Oh di sini juga ada segitiganya. Iya. Di tengah juga ada segitiganya nih. Nih bentuk segitiganya. Nah ternyata juga yang benda-benda yang tidak terlihat oleh mata atau tak kasat mata itu juga membentuk segitiga loh. Seperti ini. Ketika kita menarik garis dari sini ke sini, dia bakal mendapatkan dua contoh bentuk segitiga. Lalu juga di sini ketika kita membuat garis tarik ke bawah juga akan membentuk segitiga. Nah, di mana lagi yang menurut kalian kira-kira? Nah, di sini juga bisa ditarik garisnya dan membentuk segitiga. Nah, seperti itu Bu. Jadi kemarin kami membuat proyek miniatur rumah dan tanpa sengaja ternyata ada banyak sekali bentuk segitiga di dalamnya. Oke, iya. Oh iya, ini kemarin siapa yang buatnya? Dia. Kelompok kami, kami hebat. Cantik ya. Ini kemarin belajar apa ya nak? PKWU. Berarti nak, eksponen itu ada juga loh dipakai di PKWU. Oh. Iya. 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 Kalau kemarin di eksponen kita lurus biologi. Sekarang bentuk akadnya kita di PKWU. Berarti semuanya berhubungan. Dan semua yang kita pelajari itu dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya saudara ibu, mata pelajaran, semua mata pelajaran di sekolah itu harus dipelajari karena nanti itu kalian pakai. Misalnya anak ibu ada nanti mau jadi arsitek, ya kan? Ada nanti yang buat rumah kerjanya misalnya di Javier, dia arsitek rumah, bukan kuli dia nak, dia arsitek rumah karena dia pintar kan, arsitek rumah gila. Iya benar. Buat apa lagi nak? Javier pintar kamu? Buat hotel ya? Hotel berbintang 5. Iya hotel berbintang 5 itu banyak segitiganya itu Javier. Makanya harus giat belajar supaya ini nanti bangunan-bangunannya kokoh. Ya kan nak? Oke. Berarti untuk penerapan di kehidupan sehari-hari paham ya nak? Jadi sudah paham kenapa kita belajar matematika? Iyalah. Iya. Semuanya sebenarnya kita alami di dalam kehidupan kita. Oke kan? Oke, kita lanjut ya kan? Oke, supaya tidak boring, tidak bosan, ada nggak anak ibu yang kreatif buat speaking ya sama kita? Dia sih. Boleh nak? Sini dulu lama ya, ini speaking nak? Biar kita lanjut lagi nih, biar semangat. Yuk, speaking dulu kita yuk. Nah, untuk besok gantian speakingnya ya. Nanti untuk besok ganti, besoknya lagi Dela, besoknya lagi Julia gantian. Semuanya anak ibu harus bisa
bisa menampilkan speaking di kelas biar kita semangat. Oke, silakan Kak. Jadi gini teman-teman, saya ada kemarin salah satu yaitu namanya itu peraga kata. Cara peraga kata ini gini, nanti setiap kelompok ambil setiap kelompok itu bagi tiga berarti dua, satu kelompok itu 2 orang berarti 6 jadinya kan. Ya. Jadi dari 3 orang yang berkelompok mereka berdiri di sini satu dan 3-nya ini untuk jadi moderator untuk membantu untuk menebak katanya itu. Jadi misalnya di sini saya tulis kata gitu kata dan kalian bantu suruh menebak yang berdiri di sebelahnya sisi sini dia bakal menebak yang satu itu kan membantu. Jadi yang membantunya itu dia pakai peraga nggak langsung sebut gitu dan nggak dikasih clue. Jadi kalau ada yang dapat jawab nanti dia dapat poin dari sini. Tadi boleh ada di sini dua ada yang 2 juga silakan. Oke yuk, lebih enak dari tangan yuk. Karena setelah ini kita mau belajar. Ayo dua orang yuk. Dua orang yuk nak. Ayo pulang, dia yuk. Ayo.
Matematika. Sebelumnya sama busnya bukan ya? Baju sekolah. Seragam. Baju. Kalau satu lain antara kelompok 2 dan 3, kalau mereka ada yang akan jawab, nanti dapat 30 menit. Mereka yang menang ya, yang ini adalah nanti. Saya kelompok 1 yang dapat jawab, nanti sekali lagi. Oke. Ayo kelompok 2. Semangat kelompok 2. Selamat kelompok 3. Buaya. Iya. Sebelum kakak ingat lagi. Seru ya? Hebat, hebat. Oke. Sudah? Sudah senang? Sudah bahagia? Berarti udah seperti ini lagi suasana hatinya. Gini ya? Oke. Sebelum kita bersoal, ya nanti Ibu mau kasih tampilan di sini soalnya. Oke. Sekarang Ibu tanya lagi nih, satu lagi. Siapa yang bisa membuat masalah kontekstual tentang contoh yang ditampilkan Ibu tadi untuk bidang dasarnya? Sekarang Ibu mau minta yang nyatanya, yang nyata tampak oleh mata. Contohnya siapa yang bisa? Ibu. Siapa yang bisa buatnya? Ada yang bisa? Tadi Ibu bercerita, ya anak. Ibu tadi ceritanya kandang ternak, ya anak. Kenapa nggak sama kalian cerita Ibu? Gambarnya aja nampak kan? Oke. Sekarang anak Ibu ada yang bisa membuat contoh lain di lingkungan sekitar. Oke, di lingkungan sekitar.
Oke, nomor selanjutnya. Oke, stop. Sudah ya? Sekarang ibu balik kelompok. Nanti yang ibu panggil namanya silakan pindah ya. Oke, perhatikan teman. Untuk Dela masuk sini ya, nak. Dela masuk sini, nak. Melin, kucing ya, nak. Kemudian si Dandi. Dandi di sini. Di sini, nak. Oke, Melin pindah. Ini siapa sih? Misalnya pindah. Pindah ya. Oke. Kemudian Rama di situ. Ini. Dian di sini. Dian. Michael di situ. Bulan masuk sini.
Berarti 9 kali 2 kan? 16. Berarti kalau 32 tadi 16 kali 2. Karena yang di dalam itu kita ya. Kalau 24 berapa juga? 6, 24. Oh iya, 12 kali 2. Tapi nanti dia seperti itu ya apa ya 6 kali 4 kan 6 kali 4 tambah 3 kali 3 dia kali tadi 3 2 kali 4 3 tambah 8 ya 11 8 2 kalau ini tadi Udah dapat waktunya ya 10 menit ya. Jadi coba ibu perwakilan setiap kelompok aja ya. Nah, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Coba soal yang dari berbeda buat di papan tulis satu kelompok, satu soal, satu kelompok dijelaskan boleh menuju kelompok 1 satu orang, kelompok 2 satu orang ya Ibu minta perwakilan kami kelompok dari kelompok 1 ini ya anak ini Pak perwakilan kelompok aja. Kita satu-satu ya. Bisa dua bisa saya di sini. Hidung berarti pun satu kelompok satu. Iya.
Yang dari sini siapa ya? Boleh dong pakai buku ayo. Kita menghemat waktu ya. Ini orang kita lain. Oke, ada yang sudah, ada yang sudah selesai. Oke, coba Ibu mau minta perwakilan aja ya. Nah, coba kelompok berapa? Nah, emailin. Kelompok 2. Coba dijelaskan. Nah, jadi saya akan menjelaskan contoh soal dari nomor 4. Jadi soal kita sederhanakan 1 ditambah 3 akar 2 dikurang 4 dikurang akar 50. Nah, jadi cara kerjanya adalah kita melepaskan dulu dari kurungnya, kita keluarkannya dari dalam kurungnya. Jadi 1 ditambah 3 akar 2 dikurang, kenapa ini menjadi tambah? Karena dia dikali ke dalam ya teman-teman. Jadi dikurang 4 ditambah akar 50. Lalu 1 ditambah 3 akar 2 dikurang 4 akar 50 itu berapa? Nah, kan akar 50 nggak ada. Jadi kita sederhanakan nih, akar 50 bisa sederhanakan. Jadinya akar 25 dikali akar 2. Nah, jadinya 1 ditambah 3 akar 2 dikurang 4 ditambah akar 25 kan 5 nih. Jadi 5 akar 2. Karena akar 2 itu nggak ada. Jadinya dibawa ke bawah aja. Jadi 5 akar 2. Jadi hasilnya sama dengan 1 dikurang 4 kan min 3 tuh jadinya 3 lalu ditambah 3 ditambah 5 jadi 8 lalu akar 2 ditambah akar 2 kan nggak bisa jadi akar 2. Jadi hasilnya adalah min 3 ditambah 8 akar 2. Oke, kasih aplaus dong. Oke, bisa dijelaskan dan dikerjakan. Masih ada kesempatan 1 menit. Nah, jadi di contoh soal kedua C itu soalnya 2 akar 2 tambah 2 akar 8 ditambah 2 akar 3 2. Nah, jadi kita turunkan ke bawah 2 akar 2 kan memang udah nggak ada, bisa disederhanakan lagi kan. Lalu ditambah 2 akar 8. Nah, di sini 8-nya itu bisa kita sederhanakan jadi 4 kali 2. Karena nanti pas kita sederhanakan ternyata akar 4 itu dapatlah 2 ditambah 2 akar 3 itu masih bisa disederhanakan lagi, yaitu 16 dikali 2. Nah, di antara ini 2 akar 2 yang berhubungan di akar. Kan dari 4 itu bisa kita sederhanakan. Jadi akar 4 itu kan 2, jadi 2 kali 2 akar 2 ditambah. Nah, akar 16 itu berapa? Akar 16 itu 4. Kenapa sih dia bisa 4? Karena 4 kali 4 itu 16. Jadi 2 kali 4 akar
semuanya sama menyebut dari angkanya ini, jadinya 14/2. Oke, siap. Berapa untuk penjelasan tadi sudah paham? Kelompok sudah paham nah? Oke, itu tadi disesuai dengan sifat-sifat bentuk bilangan akar. Bilangan akar ya. Tadi kan sudah ada ya materinya di linknya ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Sudah paham nak untuk pembelajaran bilangan akar? Oke, sudah paham ya? Oke. Kemudian untuk pembelajaran materi hari ini ya kita cukupkan sampai di sini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi, boleh ditanya temannya. Ya, boleh tutup sebaya karena itu namanya tutup sebaya. Kalau kita tanya dengan teman kita, mungkin itu lebih enak kita, lebih nyaman kita belajar dengan teman kita. Mungkin sama bapak ibu gurunya agak segan ya untuk menanyakan lagi, boleh ditanyakan temannya. Sudah paham? Sudah. Sampai di sini pembelajaran kita. Pembelajaran kita selanjutnya kita belajar tentang logaritma. Setelah ini kan bilangan akar ya. Nanti kita belajar untuk pertemuan berikutnya itu di logaritma. Oke, silakan dipelajari nanti materinya. Akan diusul dirinya, nanti dipelajari di sana. Untuk pertemuan berikutnya kita sudah sampai sini. Ini tanya lagi, bagaimana suasana harinya untuk akhir pembelajaran ini? Senang, masih senang ya? Coba dulu buat Deko, mimik wajah yang senang itu bagaimana sih? Gitu ya. Coba lihat gimana sih wajah senang? Senang ya. Senang berarti. Jadi pembelajaran hari ini cukup menyenangkan. Ya. Cukup. Serangkaian materi-materi tadi yang sudah kita bahas. Saya ditanya sekali lagi, ada yang tidak paham? Tidak tahu. Oke, berarti kesimpulannya untuk materi apapun itu ya, kemarin pertemuan sebelumnya kita belajar tentang bermakan, itu ada juga hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, yaitu kemarin kita contohkan tentang penyebaran virus ya. Sekarang kita belajar tentang bentuk akar ya, berguna juga nih bagi kehidupan kita sehari-hari, yaitu tadi membangun rumah. Membangun rumah pakai bilangan akar juga. Untuk membuat sudut-sudutnya itu pakai bilangan akar ya. Jadi kesimpulannya kita mempelajari bentuk akar ini adalah berguna untuk hidup kita ya. Hidup kita masa sekarang dan masa yang akan datang. Ibu sudah itu pembelajaran kita ini ketua kelas. Ini siapkan kita membaca. Sebelum pulang, mari kita berdoa agama dan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri hormat. Selamat